Kemenakan mendiang Guru Besar Undiknas, Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gorde hampir pasti memimpin Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali masa bakti 2022-2026. I Gusti Ngurah Oke Darmawan telah mengantongi restu dari Jaya Sabe, rumah jabatan Gubernur Bali, Wayan Koster. Pelantikan yang santer berseliweran begitu. Oke Darmawan, Sekretaris Umum KONI Bali saat ini disebut-sebut tinggal menanti ketuk palu peserta dalam Forum Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprof Bali pada Sabtu 19 Maret 2022 di Denpasar. Jangan lupa subscribe. Restu alias lampu kuning konon sudah menyala dari rumah jabatan Gubernur Koster. Gubernur disebut-sebut lebih srek dengan figur Oke Darmawan ketimbang kandidat lain. Rekam jejak mantan Ketua KNPI Bali yang kini menginjak usia 64 tahun itu konon di mata Gubernur Koster lebih mumpuni memimpin KONI Bali untuk tenggat 4 tahun ke depan. Denpasar TV Channel sempat melakukan wawancara khusus dengan pensiunan birokrat karir yang matang di kepengurusan KONI Bali ini pada 16 Maret lalu. Oke Darmawan memastikan dirinya sudah ikut mendaftarkan diri menjadi calon Ketua Umum KONI Bali. Ya, bukan kabarnya saya sudah mencalonkan diri karena hari ini terakhir untuk pendaftaran. Saya sudah mendaftar tadi, sudah diterima oleh steering committee yang diberikan tugas untuk menerima pendaftaran pencalonan. Jangan lupa subscribe. Oke Darmawan dalam percakapan khusus tidak menampik adanya restu dari Gubernur Koster untuk dirinya memimpin KONI Bali. Secara diplomatis, mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ini merespons dengan gayanya yang khas tentang adanya selentingan restu Gubernur untuk dirinya memimpin KONI Bali 4 tahun ke depan. Kabarnya Bapak sudah mendapat restu dari Jaya Sabe. Jadi artinya kita jalan saja apapun yang kita lakukan. Jadi kita sudah melaksanakan apa yang sudah kita lakukan dengan kepengurusan periode yang sebelumnya. Tapi kalau memang Pak Gubernur sudah bisa melihat itu, ya saya kira itu hal yang modal sebenarnya untuk kita, dan kita maju dengan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pengurus yang lainnya, bersama-sama dengan cabur yang lainnya. Hasilnya sudah ada gitu kan. Nah, dan mungkin ini hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita lakukan dan kita akan tingkatkan kemudian. Steering Komite Dr. Marioto Subekti M4IFO dalam wawancara terpisah mengungkapkan sampai hari terakhir 16 Maret 2022 ada 4 calon Ketua Umum KONI Bali yang mendaftarkan diri melalui SC. Selain Oke Darmawan, ada 3 nama lain yang ikut mengadu nasib. Terkait dengan Musorprof KONI Bali yang akan dilaksanakan nanti tanggal 19 Maret 2022, SC, saya menjadi salah satu SC bersama Pak Budiat Nyane tadi sudah menerima berapa calon yang mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum KONI Bali. Tadi pukul 9.30 kami menerima calon atas nama I Gusti Ngurah Oke Darmawan. Kemudian dilanjut kami menerima juga pendaftaran dari Idewo Gede Susila. Kemudian ada juga pendaftaran atas nama Togar Sitomorang. Dan terakhir tadi sebenarnya pendaftaran ditutup hari ini sampai jam 1. Tapi karena tadi ada peserta yang mencalonkan diri untuk melengkapi administrasi, beliau kembali setelah jam 1. Kami toleransi menunggu itu atas kesepakatan teman-teman, yaitu atas nama Agung Kompiang. Jadi sampai saat ini ada 4 pendaftaran yang mendaftar, kemudian 1 orang atas nama Dewa Ari datang, tapi akan melanjutkan proses, tapi beliau belum mendaftar. Setelah pendaftaran ini, tahapan berikutnya kan? Hasil pendaftaran ini nanti kami SC akan menyampaikan mendata bahwa nama-nama pendaftaran ini akan kami sampaikan kepada pimpinan sidang nanti dalam Musorprof untuk silahkan nanti diverifikasi, diidentifikasi dan sebagainya disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Musorprof nanti. Persyaratan yang umum berlaku di KONI untuk bisa maju yang sudah berjalan selama ini gitu kan. KONI Bali ini kan mempunyai anggota terdiri dari 52 yang saat ini suara yang akan memilih pada saat ini adalah 52 cabang olahraga prestasi, kemudian ada 9 KONI kabupaten kota, dan ada 6 badan fungsional olahraga
Antara lain di sana ada Siwo PWI, ada Bapomi, ada Bapopsi, ada PP Pio, termasuk badan wanita yaitu Perwosi. Jadi itu mempunyai hak suara, jadi totalnya 9 ada 67. Nah, persyaratan yang ditetapkan pada pelaksanaan musrop ini adalah anggota yang maju ditetapkan harus mendapat dukungan 20 dari pemilik suara yang sah nantinya. Itu saja, dan menyampaikan tentu mengajukan permohonan, sedikit memberikan latar belakang ya, kurikulum vitae itu normal standar. Kemudian nanti pada saat musrop nanti harus menyampaikan visi dan misinya. Teknis pemilihan di persidangan nanti seperti apa? Rancangan tatip yang ditentukan apabila nanti para calon memperoleh suara 50+1 nanti akan dianggapkan aklamasi, tapi kalau belum memenuhi persyaratan aklamasi akan diambil suara yang terbanyak ya. Kemudian nanti kalau ngasih juga sama, nanti tentu kalau aklamasi musyawarah bahkan tidak sampai, tentu dengan cara pemilihan pemungutan suara lah. Nanti siapa suara tertinggi itu yang akan menjadi ketua KONI. Sejauh ini sudah kelihatan kira-kira siapa yang akan kuat menduduki jabatan baru ketua KONI? Sejauh ini kami semua mempunyai kesempatan yang sama. Nanti penentuannya adalah saat musyawarah nanti tanggal 19. Dari kandidat-kandidat yang sudah mendaftar ini tentunya mempunyai peluang yang sama lah. Nanti kita sabarlah menunggu beberapa hari lagi terhadap musyawarah ini. Lantas, faktor apa yang mendorong dirinya maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum KONI Bali masa bakti 2022-2026 tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama itu yang paling penting itu sebenarnya bahwa KONI ini kan sebenarnya kan sangat-sangat bagus, sangat mulia kan. Jadi satu, dia itu bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dengan cabornya yang menangani, gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya, manakala kita bisa memperjuangkan regulasi-regulasi sehingga akhirnya dia bisa lebih untuk mensejahterakan atlet itu sendiri. Ya. Kemudian bagaimana kita juga memohon atau misalnya menyediakan dana itu untuk mengadakan satu event-event, apakah dia itu event yang bersifat multi event atau single event, itu suatu hal yang senang sekali. Kenapa? Karena atletnya bersenang, bergembira, kemudian juga pelatihnya senang, kemudian multiplier efek dari satu kegiatan itu sangat-sangat bagus untuk dampak yang lainnya gitu ya. Dampak ekonomi dan juga hal-hal yang lainnya. Ini yang sebenarnya yang ingin, karena itu peluang itu ada. Misalnya kalau di Bali itu, jadi supaya nanti tidak salah persepsi gitu ya, di Bali itu potensi besar untuk sport industri ya. Jadi karena kalau kita bicara sport tourism itu bagian daripada sport industri. Apabila kita bisa untuk mengadakan event-event, cabur-cabur mengadakan event-event yang bagus dan juga dari luar daerah bisa hadir, datang dan sebagainya, ya tentunya ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam multiplier efek itu kan. Jadi bukan KONI, bukan cabur yang dapat, tetapi yang dapat itu kalau dia nginap, dia itu kan di hotel, nginapnya yang dapat hotelnya. Kalau dia makan, yang dapat itu adalah restorannya atau warungnya. Kalau dia itu pergi, misalnya itu yang dapat misalnya travelnya, kemudian juga yang punya kendaraan dan sebagainya kan. Nah, kalau kita di KONI kan tidak dapat apa, tetapi dengan ada kegiatan seperti itu, cabur bisa melakukan satu kegiatan seperti itu, akan memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pemerintah dan juga rakyat Bali. Ini sebenarnya yang harus kita depan kembangkan seperti itu gitu ya, dengan dilanasi sinergitas dan soliditas organisasi itu ya. Jadi tanpa ada sinergitas dan soliditas rasanya kan sulit sekali untuk bisa membuat suatu event, apalagi event yang betul-betul bisa yang berkualitas dan mendatangkan orang banyak. Dan biasanya kalau kita mengadakan event di Bali, cabur-cabur mengadakan event di Bali itu yang datang itu saya kira akan banyak dan juga lebih gampang dibandingkan daerah lain kan? Karena ada daya tarik pariwisatanya itu. Nah inilah yang harusnya kita emas ke depan. Jadi cabur mengemas itu gitu. Kemudian KONI bisa memfasilitasi, kemudian pemerintah memberikan dana untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Karena tidak akan mungkin seperti tadi saya katakan, perencanaannya bagus, kegiatannya baik, kemudian juga
harus ada pendanaan yang signifikan, karena tadi kita ngurus atlet itu kan prosesnya panjang sekali kan. Nah, kemudian harus ada evaluasi. Jadi salah satu contoh, kadang-kadang kita ini sangat lemah dalam evaluasi. Jadi kemarin begitu kita datang dari PON, kita sudah mengadakan suatu kegiatan, jadi kerjasama dengan SIWO. Jadi kita sudah bisa melihat apa yang harus kita lakukan untuk PON ke depan di tahun 2024. Padahal baru datang dari PON itu kan. Karena kita sudah harus melihat, kita sudah punya data seperti ini, kemudian kira-kira atletnya seperti ini, masihkah bisa dia main untuk tahun 2024? Kalau dia tidak bisa main, bagaimana caranya, itu sudah kita lakukan bersama-sama dengan wartawan, dengan SIWO, dengan masukan dengan cabang-cabang seperti itu. Jadi artinya data-data ini penting. Data itu sulit, tapi jauh lebih sulit kalau membangun apapun termasuk olahraga tanpa data yang benar. Memimpin KONI Bali 4 tahun ke depan niscaya jauh lebih berat tantangannya akibat pandemi COVID-19. Oko Darmawan ternyata bukan tak menyadari adanya tantangan tersebut. Sangat merasakan. Salah satu contoh misalnya saja, kalau dulu setiap saat bisa ada event datang, kemudian yang lain datang. Kalau sekarang ini kan agak susah datang kan. Selain dia itu masih takut dengan situasi pandemi, kemudian dia untuk dana pun juga tidak punya untuk datang kan, agak susah kan. Nah, padahal kalau kita bicara olahraga, salah satu indikator bahwa itu ada event, kemudian event yang berlanjut, berkesinambungan, ya, kemudian dana yang tidak sedikit, ya. Hal-hal seperti ini yang menjadi satu catatan, yang tantangan yang berat. Tapi bagaimana kita merubah tantangan menjadi opportunity. Nah, inilah tugas kita bersama dengan sinergitas dan soliditas di organisasi KONI, termasuk juga cabang-cabang yang ada dan stakeholder yang lain. Jangan lupa subscribe,